Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh berarti untuk kami Tuhan. Dan kami ada di sini karena Engkau sungguh berarti buat kami Tuhan. Tidak ternilai, tidak ada bandingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk salib Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, pengampunan dosa. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar firman Tuhan akan diberitakan, kami minta pimpinan-Mu Tuhan, untuk kami semua, baik itu yang mendengarkan maupun yang berbicara, supaya pimpinan Tuhan itu nyata, supaya firman Tuhan yang dibagikan itu boleh menguatkan, boleh menghiburkan, boleh memberi semangat, boleh menjadi jawaban atas pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa sudah hampir 3 bulan saya di Calgary, hampir ya, minggu depan 3 bulan. Saya di Vancouver 6 tahun rasanya salju bisa dihitung sama satu tangan nih jarinya gitu. Kemarin Thanksgiving weekend kita sudah dapat anugerah salju yang pertama. Lumayan 4 hari, enggak terlalu tebal tapi juga enggak melting. Jadi white Thanksgiving is not a dream. Kalau Christmas kan dream kan, I'm dreaming of a white Christmas gitu ya. Kalau di Calgary white Thanksgiving is not a dream. Terima kasih untuk dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Kris tanya pelayanan gimana, saya bilang kita sejauh ini tetap disertai Tuhan, diberi semangat oleh Tuhan. Apakah ada challenge? Jelas ada challenge, tapi di mana-mana pelayanan pasti ada challenge-nya. Jadi kita tidak mau mengekspos challenge-nya, tapi mengekspos bagaimana Tuhan menyertai kita dan menguatkan dan memelihara. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini mengenai Elia dan janda di Sarfat. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Raja-Raja pasal 17. Salah satu perubahan setelah pindah Calgary, saya perlu kacamata untuk baca Alkitab. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17, mulai ayat yang ke-7. Saya tidak akan baca semuanya, panjang ya. Tapi ini cerita menarik yang kalau Bapak Ibu baca tidak akan mengantuk karena cerita yang bagus sekali. Ya. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, terus kita lompat ke ayat 12, tentu kemudian Elia mengatakan kepada janda itu, dia minta roti dan segala macam. Perempuan itu, janda itu menjawab, ayat 12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, menarik ya, demi Tuhan Allahmu, bukan demi Tuhan Allahku, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli,
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi itu sudah yang terakhir, kalau dia masak jadi roti, habis, besok tidak tahu makan apa, artinya sudah mati, sudah habis makanannya, kelaparan setelah itu. Lalu kita lihat ke ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu, anak dari janda itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, alias mati. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Pertanyaannya. Kemudian ayat terakhir, kalau saudara lihat dalam perikop itu ayat yang ke-24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi ayat 18 disambung sama ayat 24. Jadi ayat 18 perempuannya bertanya kepada Elia, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Perempuan itu menduga, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Itu pertanyaan perempuan itu. Tapi kemudian pada ayat 24 perempuan itu menemukan jawabannya, sekarang aku tahu. Gara-gara kamu datang, gara-gara Elia datang, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Itu firman Tuhan untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya tanya kepada Pak Kris beberapa waktu yang lalu, Pak temanya apa? Pak Kris bilang, lately kita bicara soal pelayanan. Ya, jadi saya berpikir-pikir pelayanan apa gitu ya. Nah, minggu yang lalu di Calgary, saya berkhotbah mengenai seorang wanita di dalam Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, namanya Isabel. Kenal sama Isabel? Ya, itu the most evil woman in the Old Testament. Gak ada yang lebih jahat dari dia. Ya, lebih jahat dari Delilah, atau Delila yang mempengaruhi Samson. Lebih jahat dari istrinya Potifar. Gitu ya. Istrinya Potifar ya licik tapi ya sudah itu saja. Ini kalau pernah baca The Bad Girls in the Old Testament, this is the most evil woman in the Old Testament. Nah, nama Isabel kemudian muncul lagi di Wahyu, surat kepada jemaat di Tiatira, ada perempuan di jemaat itu yang kira-kira sama jahatnya sampai kemudian dikasih nama Isabel. Nah, saya tidak mau khotbah soal Isabel di sini ya. Cuman ketika saya mempersiapkan mengenai Isabel, lewat toh, karena Isabel itu kan ceritanya musuhnya Elia. Nah, lewatlah perikop ini gitu ya. Dan kemudian saya renungkan, saya pikir ini akan fit dengan tema pelayanan di tempat ini. Pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, Isabel itu orang Sidon. Ya, Sidon itu di sebelah timur laut atau barat laut itu ya, dari Samaria. Ahab itu raja Samaria, Israel ya. Jadi Israel kan dulu pecah, kemudian Ahab jadi raja Israel, ibu kotanya di Samaria. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat peta gitu, Sidon itu ada di sebelah barat lautnya Samaria gitu. Ya, di sebelah atas itu. Nah, Sidon itu adalah tempat asal usulnya Isabel. Ya, dia dari sana Sidon. Hebatnya Isabel itu, kalau Ruth, tahu Ruth ya, dia orang kafir, tapi ketika dia datang dan menikah dengan orang Israel, kemudian dia convert, dia berubah menjadi ikut adat istiadat dan agama dari Yahudi. Tapi kalau Isabel itu orang kafir dari Sidon, kemudian nikah sama Ahab, yang terjadi apa? Yang terjadi Ahabnya menjadi penyembah Baal. Isabel ini bapaknya namanya Ed Baal.
bapak kandungnya Isabel namanya Etbaal gitu ya. Jadi ketika dia menikah dengan Ahab, dia tidak convert kepada agama Israel, tapi Ahabnya convert kepada agamanya Isabel. Jadi nyembah Baal. Dan Tuhan itu lihat Ahab itu jelek, jahat seperti bapak-bapaknya, kakeknya, neneknya gitu. Tapi firman Tuhan itu mengatakan tidak ada raja yang lebih menyakitkan hatiku daripada Ahab. Gara-gara setelah dia menikah dengan Isabel. Yang lain-lainnya ya pasti ada menyembah berhala, karena berhalanya sudah ada sejak zaman Musa gitu ya. Ada berhala disembah, tapi tidak pernah ada raja yang menyakitkan hatiku, kata Tuhan. Lebih hebat daripada Ahab ini, gara-gara dia menikah sama Isabel. Isabel itu membunuh ratusan nabi Tuhan. Luar biasa jahatnya. Ya. Jadi nabi Tuhan itu dibunuh. Nah, gara-gara itu kemudian Tuhan tidak mengaruniakan hujan untuk Israel. Tidak ada hujan. Nah, kalau tidak ada hujan repot, tidak bisa nanam, gitu. Binatang minumnya dari mana, kita minumnya dari mana, gitu ya. Bagaimana kita bisa nanam gandum? Tadi ngomong soal roti, bikin roti itu bagaimana caranya? Nggak ada hujan. Dan kemudian Bapak Ibu pasti ingat cerita bagaimana Elia berperang dengan nabi-nabi Baal itu. Dan kemudian Nabi Baal sama-sama berdoa minta hujan. Mereka ada 400 sampai menoreh-noreh badannya, hujan tidak turun juga. Karena Tuhan itu sakit hati sama Ahab, tidak dikasih hujan gitu ya. Ini yang terjadi latar belakangnya seperti itu. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Elia, pergilah ke kota Sarfat yang di Sidon. Ini perempuan kalau sekarang bukan Kristen, perempuan ini bukan Yahudi, dia tinggal di daerah Sidon. Maka itu tadi saya ulangi, dia mengatakan demi Allahmu. Dia bilang sama Elia gitu, bukan demi Allahku. Loh kalau kita mau bersumpah gitu ya, kalau saya orang yang biasa sumpah misalnya ya, saya bilang ke Pak Kris, demi Allahku, maksudnya demi Allah yang aku percayai. Tapi perempuan ini enggak, demi Allahmu, dia bilang gitu. Dia enggak demi Allahku karena dia orang kafir, dia bukan bagian dari orang Yahudi. Nah, perempuan ini kalau sekarang bukan Kristen, ya, bukan bagian dari orang Yahudi. Elia disuruh ke Sarfat kepada seorang janda. Ya, menarik ya, saya menarik sekali ini ya. Saya ada dua hal yang saya bisa pelajari di sini, ya. Nomor satu, ini soal pelayanan kan. Semua orang itu bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan seorang janda sekalipun. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya kepada saya, loh memang janda kenapa gitu kan? Ya, memang janda kenapa? Nah, saya mesti kasih tahu dulu. Di dalam kehidupan orang Yahudi, seorang perempuan itu adalah possession, barang, properti. Nah, properti ya. Mungkin sampai hari ini di beberapa budaya juga masih seperti itu. Tapi di dalam orang Yahudi, perempuan itu properti. Sebelum dia menikah, she belongs to her father. Sebelum dia menikah, itu dia kepunyaan dari bapaknya. Setelah dia menikah, she belongs to her husband. Dia kepunyaan dari suaminya. Kayak properti betul. Ya, setelah suaminya meninggal, she belongs to her son. Kalau dia tidak punya anak laki-laki, kalau bahasa kasarnya mampuslah dia. Gitu ya. Jadi properti itu bukan hanya mengatakan bahwa dia itu tidak setara dengan laki-laki gitu ya. Saya katakan bukan cuma di umat Yahudi, sampai hari ini juga barangkali di berbagai culture masih seperti itu. Maka itu perjuangan emansipasi perempuan belum selesai gitu ya. Tapi juga untuk melindungi dia, karena perempuan tidak punya public access. Jadi kalau misalnya waktu dia belum menikah, maka bapaknya ini punya tugas untuk memperjuangkan dia kalau dia perlu apa-apa. Ketika dia sudah menikah, yang harus memperjuangkan dia itu adalah suaminya. Kalau suaminya meninggal, yang harus melindungi dia, ngasih makan dia itu anak laki-lakinya. Kalau dia tidak punya anak laki-laki, saya bilang mampuslah dia. Dan janda ini anaknya perempuan. Mampuslah dia. Dia tidak ada yang bantu dia gitu ya. Dia betul-betul kelompok yang betul-betul marginal gitu. Kelompok yang betul-betul
apa itu namanya ya, tidak punya social power sama sekali dia. Kalau dia masih punya anak laki-laki, masih untung dia. Tapi anaknya perempuan. Jadi dia belongs to no one. Dia enggak, jadi properti itu ada enaknya juga gitu ya. Dilindungi, suaranya disuarakan. Tapi perempuan ini enggak ada lagi. Anaknya perempuan gitu ya. Nah, jadi perempuan ini seorang yang no one, seorang yang marginal, seorang yang enggak punya akses kemana-mana. Tapi toh mau dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan Elia. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tempat ini siapapun kita, apapun latar belakang kita, tua muda, janda atau tidak janda, perempuan atau laki-laki, educated atau uneducated, rich or poor, Tuhan bisa pakai kita. Jadi jangan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya ini udah tua, udah janda, nggak punya uang banyak, uneducated, jadi ya sudahlah, saya pokoknya ke gereja aja lah gitu ya. No, yang dipilih Tuhan untuk memberi makan Elia itu seorang janda yang nggak punya akses apa-apa, dan anaknya cuma satu perempuan, bukan laki-laki. Jadi siapapun kita, Tuhan itu bisa pakai kita ya. Jangan pernah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya nggak bisa Tuhan, saya terlalu buruk Tuhan, situasi saya terlalu jelek Tuhan. Tuhan bisa pakai. Kalau Tuhan nggak pakai Bapak Ibu, nggak ada yang mau. Tuhan katanya bisa pakai batu, ya. Bisa pakai yang lain-lain gitu ya. Masih ingat cerita Bileam nggak? Keledainya bisa ngomong, gitu ya. Jadi ada malaikat Tuhan di depannya gitu ya. Bileam nggak bisa lihat, keledainya bisa lihat loh. Mata binatang itu bisa lebih spiritual daripada mata manusia. Ya toh? Terus keledainya ini kalau misalnya jalannya jalan aspal gitu ya, ini ada red carpet gitu. Keledainya ini belok terus gitu kan, sampai dipukul sama Bileam. Cetak, dipukul, lalu suruh balik ke jalan lagi. Sampai 2 kali. Kemudian Bileam ini marah sama keledainya nyaut. Loh, saya ini nggak ngapa-ngapain kok kamu pukul. Nah, terus malaikat Tuhannya nongol. Itu keledai kalau jalannya lurus nabrak saya, kalian berdua mati. Jadi keledaimu itu menyelamatkan kamu. Dia belok, karena kalau dia jalan lurus nabrak malaikatnya, kalian mati berdua. Jadi matanya keledainya itu lebih spiritual daripada mata Bileam. Ya, padahal Bileam ini nabi juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, Tuhan itu bisa pakai. Ya, itu pelajaran nomor 1. Pelajaran nomor 2, ini dari sisi Elia. Ketika Elia mendengar, pergilah ke Sarfat, nanti ada seorang janda yang akan memberi kamu makan. Loh, coba kita mikirnya gimana coba ya? Kalau saya Elia, saya membayangkan sebagai Elia, Tuhan yang bener aja. Masa saya dikirim kepada seorang janda gitu ya. Nah, mungkin kalau hari ini kita pikir-pikir, oh semoga jandanya kaya banyak warisannya gitu ya. Ya, Elia berpikir, Tuhan saya dikirim ke Sarfat, ke tempat kafir itu ya. Saya Nabi Israel dikirim ke Sidon, lalu disuruh tinggal, dan kemudian orang itu yang akan memberi makan saya itu seorang janda gitu ya. Kadang-kadang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan pengharapan kita, tidak sesuai dengan rencana rasional kita, tapi that's the way, itu jalannya. Tuhan itu menyediakan makanan untuk Elia. Gitu ya. Nah, pelayanan itu juga seperti itu. Pada tanggal 11 September, gampang ingetnya ya, 11 September 11. Nah, itu adalah hari di mana saya ditahbiskan jadi pendeta di Calgary. Saya berangkat akhir Juli, tapi September baru ditahbiskan tanggal 11. Sengaja dipilih September 11, ya supaya jangan lupa gitu kan. Ditahbiskan, kemudian ada khotbah ya dari Pak Sony, khotbah. Ada banyak poin yang dia sampaikan gitu ya, tapi satu poin yang saya itu enggak pernah lupa atau belum lupa sampai hari ini, bahwa ministry itu unpredictable. Ya. Tapi kita, atau bukan kita lah, saya gitu ya, saya tuh senang dengan sesuatu yang predicted. Mungkin bukan itu. Saya senang dengan sesuatu yang plan, yang organize. Istri saya selalu bilang, itu bedanya kamu sama saya.
Jadi saya kalau misalnya mau dia bilang sama saya gini, satu kali saya masih ingat sekali, liburan aja kok di plan. Loh, liburan perlu di plan buat saya, gitu ya. Liburan tuh ya liburan, bangunnya mau jam berapa ya silakan bangun jam berapa, liburan kok jam 6 bangun dan seterusnya gitu ya. Ya itu saya berubah tuh. Saya berubah, saya nggak tahu dia berubah atau enggak gitu. Cuman saya pernah, satu kali saya pernah bilang sama dia, know nggak, kunci kebahagiaan dari pernikahan itu apa? Coba tebak apa? Matematika. Itu adalah pikiran kaum Adam yang logik gitu ya. Matematika itu penting. Kalau kita mau liburan, mau lihat ini jam berapa, mesti bangunnya jam berapa, mesti dihitung berhentinya di mana, makannya di mana. Mungkin yang saya tidak sadar, barangkali saya ngitung mau makan siang di situ, baru setengah jalan anaknya sudah nangis. Nah itu yang saya tidak pikirkan itu. Nah, itu di luar matematika gitu ya. Jadi matematika kita atau Elia, mestinya kalau kita mau dikirim ke satu kota untuk melayani, temukan saya dengan keluarga pengusaha, dan itu yang normal terjadi. Dikirim melayani di mana, ke Surabaya ya atau kemana, pengalaman saya ya oleh gerejanya atau oleh persekutuannya, ya kamu nginep ya sama ini jemaat yang pengusaha yang punya kamar ekstra, yang bisa ngajak kamu makan malam atau makan siang gitu supaya kamu juga terjamin di sana. Tapi Elia disuruh pergi dan yang akan ngasih makan itu seorang janda. Jadi secara logis dan secara matematis di luar yang kita bisa terima. Tapi itu kita belajar sesuatu bahwa pelayanan itu seringkali, bukan cuma kadang-kadang, itu unpredictable dan unplanned dan banyak surprises yang Tuhan akan berikan. Tugas kita cuma taat, setia, mengikuti jalannya Tuhan. Ya, itu kita sudah belajar 2 prinsip ya. Yang pertama, siapapun kita Tuhan bisa pakai. Yang kedua, jangan bingung gitu kalau pergi ke sana tapi Tuhan dia enggak sesuai dengan rumus matematika yang selama ini saya tahu gitu ya. Tuhan enggak sesuai dengan plan untuk anak-anak saya dan seterusnya. Just flow. So many surprises. Hidup kita dengan Tuhan itu banyak surprise-nya. Kalau hidup kita dengan Tuhan dari lahir sampai mati enggak ada surprise-nya, jangan-jangan kita enggak hidup sama Tuhan, hidup sama yang lain saya enggak tahu. Atau kita jadi Tuhan sendiri buat hidup kita. Yang ketiga, ya, Elia bilang, tolong bikinkan saya roti. Jandanya bilang, ini ya, tepung 1 genggam, minyak mungkin 1-2 sendok. Ini saya bikin ya, cukup untuk makan saya sama anak saya perempuan. Ya, dia bilang setelah itu mati. Tentu bukan langsung mati setelah itu, tapi dia mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Gitu. Dan sekarang ini saya cuma mau nyari 2 potong atau 3 potong kayu bakar untuk bisa bakar mengolah roti itu. Kayak gitu. Jadi setelah itu tidak langsung mati, cuman sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan kalau hujan tidak turun, saya mau punya benih berapa kilo pun saya tidak bisa menanam apa-apa. Jadi sini sudah final gitu. Jadi Elia diutus kepada seorang janda, bukan hanya seorang janda yang tidak punya siapa-siapa, bukan hanya seorang janda yang miskin, tapi juga seorang janda yang kalaupun dia punya apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada hujan. Gitu kan? Sudah janda in the terminus. Bentar lagi sudah habis gitu ya, tidak ada persediaan apa-apa. Tapi orang ini yang akan dipilih Tuhan untuk memberi makan Elia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan ya, misalnya nih Jessica ya, jadi pendeta ya, gitu misalnya, gitu ya. Dipanggil jadi pendeta ya, mikir. Ngitung dong, makanya itu kan kunci kebahagiaan itu matematika, semua harus dihitung kan, ya kan, ya dihitung. Saya belum sekolah teologi,
nggak bisa. Nanti saya jadi pendeta nggak sukses nih, nggak berhasil gitu. Ngitung lagi. Ini barangkali saya siapa saja lah, nggak harus Jessica. Saya orangnya kurang people person. Saya enggak gampang bergaul, jadi enggak cocok jadi pendeta. Aduh, berarti jawabannya no deh. Jadi semua itu kita kalkulasi. Atau kita bilang anak-anak saya masih kecil, ya, masih perlu banyak perhatian, belum bisa jadi pendeta. Jadi semua dikalkulasi, kemudian kita setelah kita kalkulasi, kita bisa bilang no atau yes, salah satu gitu ya. Nah, misalnya gereja ini mau ada projectnya misi kemana Pak? Ke Syria, nah, ya, atau ke Amerika Latin, Haiti, ya, setelah kena itu badai Matthew, ya, atau ke Indonesia, pokoknya mau berbuat misi, perlu dana yang besar. Kita bikin acara fundraising gitu ya, ditantang dengan misi. Lalu kita akan ngitung-ngitung ya. Saya punya gaji, saya dihitung 5.000 ya toh. Rent rumah atau mortgage 1.000. Makan berapa gitu toh, beli pakaian berapa, uang sekolah kalau bayar sekolah berapa, transport, bensin, asuransi dihitung semua. Terus setelah Bapak Ibu ngitung ternyata kebutuhan Bapak Ibu juga pas 5.000 ini misalnya. Jadi income 5.000, outcome-nya 5.000. Berarti maaf ya Pak Kris ya, nggak bisa ikut contribute untuk misi ke Haiti atau misi ke Syria atau misi kemana. Karena sudah dihitung dengan matematika, there is no extra money yang aku bisa contribute untuk misi itu. Pak boleh buat. Beberapa di antara kita mengatakan, loh Pak, ini 5.000 aja masih kurang gitu. Apalagi untuk contribute persembahan ekstra misi, sudah tidak mungkin. Setelah dihitung-hitung dengan matematika itu sudah mentok gitu ya. Nah, janda ini juga seperti itu loh. Dia hitung segenggam tepung, 2 sendok minyak, saya olah, saya makan sama anak saya, kemudian saya mati, tidak punya apa-apa lagi. Kecuali hujan turun, dia harus nanam dulu, nunggu 3 bulan, kemudian panen, dia baru bisa, mana bisa puasa 3 bulan kan, ya mati juga sudah gitu ya. Dia sudah perhitungkan seperti itu, matematika mengatakan, kalau saya kasih ke kamu rotinya, saya mati lebih awal, sehari lebih awal daripada kamu gitu. Jadi sudah dihitung-hitung gitu ya. Tapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan Kristen, ada orang yang meskipun sudah menghitung dengan matematika bahwa income saya 5.000 dan kebutuhan saya juga 5.000, jadi sudah even ini, tidak ada utangnya, atau bahkan income saya 5.000, kebutuhan saya 6.000 misalnya, nah itu sebaiknya jangan gitu ya. Tapi orang sudah dihitung-hitung pas, there is no more money left. Tapi ada orang yang berani mengambil langkah iman dan kemudian tetap contribute kepada pekerjaan Tuhan, misi. Nah, janda ini adalah contohnya. Dia sudah pakai matematika, sudah ini cuman tidak ada sisa. Jangankan sisa, ini sudah kurang ini gitu ya. Makan malam habis itu mati dia. Dia sudah hitung matematika. Tapi janda ini meskipun dia bukan bagian dari orang Yahudi, bukan orang yang aktif di gereja, take a leap of faith, ngambil lompatan iman, gambling ini, gambling. Tapi si siapa ya, Elia mengatakan loh, kamu kasih saya, Tuhan akan pelihara kamu. Jadi ada firman Tuhannya, tapi dia juga bukan orang Yahudi, bukan orang yang percaya Taurat, bukan orang yang ke gereja setiap hari. Tapi kemudian dia itu take a leap of faith, lompatan iman, mengambil keputusan yang di luar perhitungan matematikanya dia. Dan kemudian Tuhan buktikan dicukupkan. Ya, kalau misalnya dia ikut perhitungan matematikanya dia dan tidak memberikan rotinya kepada Elia, maka perkataan mulutnya itu betul. Saya makan malam hari ini sama anak saya, habis itu mati. Ya, nggak langsung mati, tinggal berapa lama bertahan perutnya kosong. Tapi dia mengambil langkah iman,
Apa yang ada padanya ini yang sudah yang terakhir ini ya, last reserve is given to Elijah. Dia hidup sampai hujan turun kembali. Nah, pelayanan tuh seringkali seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Pelayanan tuh seringkali memberikan even your last reserve. Habis-habisan gitu kira-kira ya. Saya cerita sama Pak Kris. Bulan-bulan ini, tadi kenapa saya ngomong soal jemaat di Tiatira, kita sedang dalam khotbah seri di Calgary, surat kepada 7 jemaat di Wahyu itu ya, di Asia Kecil. Pak Kris bilang, di GI sudah pernah nih, berapa tahun yang lalu ya. Nah, saya lihat ada satu alur di situ ya, dari jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamum, di Tiatira, di Sardis, di Laodikia, dan Philadelphia. Ada satu alur yang saya pikir menjadi kunci, yaitu bahwa Tuhan itu tidak mau gerejanya itu punya sikap kepada dia yang setengah-setengah. Gitu. Jadi maunya gereja itu kalau yang satu jemaat jelas sekali, tidak mau yang suam-suam kuku. Ya, kamu tidak dingin, kamu tidak panas, tak muntahin dari mulutku. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau di Efesus mungkin pakai kata zealous, jadi mesti kalau hidup buat Tuhan itu habis-habisan, mati-matian, segenap hati, segenap jiwa, sepenuh jiwa, itu kehidupan kita dengan Tuhan. Karena itu juga yang Tuhan sudah berikan kepada kita, hidupnya sendiri. Maka itu Tuhan itu, tadi lagu tadi mengatakan sangat berarti kepada kita. Nah, janda ini memberikan her last reserve kepada Tuhan. Itu ministry. Nah, janda ini ya itu mirip sekali dengan janda miskin di dalam Lukas pasal yang ke-21. Her last reserve, 2 koin itu, kan banyak orang tuh ngasih kolektor kan ya, ngasih $1.000, $2.000, 500, 100, banyak yang ngasih. Janda miskin lewat cuman punya 2 keping uang, dimasukkan. Habis dia masukkan kira-kira sudah, besok saya mati. Tidak bisa beli apa-apa lagi. Jadi yang lain-lain memberikan 1.000, tapi apa yang dia berikan is not so much impacting his or her life. Ya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ya ini bukan untuk menyalahkan ya, saya nanya. Bapak Ibu nanti ada kolektor mau ngasih kolektor kan, sudah siap kan? Masuk kan? Dengan ngasih kolektor itu nanti malam bisa makan nggak? Bisa makan, besok makan nggak? Makan ya toh, bisa beli bensin enggak? Ada yang sampai gara-gara ngasih kolektor enggak bisa? Enggak ada ya. Semuanya running normally. Enggak ada gara-gara saya ngasih kolektor nanti sebentar lagi ini terus gara-gara itu nanti pulang ke rumah harus jalan kaki. Enggak ada kan? Ya toh? Enggak ada seperti itu. Saya ingat sekali Bill Hybels. Tahu Bill Hybels ya, pendeta di dekat Chicago sana, Willow Creek Community Church. Kebetulan saya dulu pernah tinggal di Chicago, pernah beribadah di sana berapa kali. Dia bersaksi ketika dia itu baru bertobat, kemudian dia itu datang ke satu ibadah, dan kemudian ketika ibadah itu berlangsung, Tuhan itu seperti ngomong sama dia lewat pendetanya itu. Mau persembahan, pokoknya buat pekerjaan misi di Amerika Latin, di satu negara apa saya lupa gitu. Lihat di dompetmu, apapun yang ada di situ, kamu masukkan di kantong kolektor. Enggak banyak uangnya, dia buka di dompetnya ada $20. $20 US dollar. Tapi cuma selembar. Gitu kan? Buat dia enggak apa-apa $20 kok. Kalau $1.000 mungkin mikir gitu kan. Cuma $20. Cuma dia mikir. Saya tuh kalau pulang dari Chicago ke kota tempat dia tinggal, saya pernah tinggal di sana, itu ada jalan highway yang kita perlu bayar tol. 20 sen aja masuk lewat. Ini di only nih, di mobil nggak ada koin. Jadi problem dia bukan sayang dengan $20-nya, cuman nanti pulangnya gimana gitu. Masa gara-gara ngasih $20 pulangnya jalan kaki, gitu. Tapi dia karena taat kepada suara Tuhan, itu dia masukkan $20. Di mobil nggak ada koin. Pulang aja, gimana ini? Pulang ya sudah pulang gitu kan. Lewat jalan tol, kemudian dia pilih yang ada gardunya, yang ada orangnya. Biasanya tinggal masuk, treng, bisa lewat, dia pilih yang ada orangnya. Dia bilang,
saya minta maaf. Tidak punya uang apa-apa buat bayar tol. Yang jaga bilang apa? Oh, don't worry, you are lucky man, katanya. Orang yang bayar sebelum kamu yang lewat di sini itu mengatakan kepada saya, siapapun yang lewat setelah saya akan bayarin. Jadi sudah dibayar oleh orang yang persis di depan dia. Loh, ini cerita bukan dari pendeta yang nggak dikenal, ini ceritanya dari Bill Hybels. You can find the story in YouTube. Jadi luar biasa ya, ini bukan karena $20 itu uang yang besar sekali, tapi ketika dia berikan persembahan itu resikonya adalah dia pulang jalan kaki itu, nggak bisa bayar tol. Kita kan nggak seperti itu. Ya, kita nanti kasih persembahan mau segede apapun juga, dugaan saya kita masih hidup normal-normal saja, gitu kan. Tapi Alkitab itu mengatakan pelayanan janda miskin, pelayanan janda di Sarfat, gitu ya. Giving something to God itu means something gitu kepada yang memberikan. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang hidup dan mati. Jadi signifikan sekali. Maka itu yang diperhitungkan bukan berapa ribu dolar yang kita berikan, tapi sejauh mana kesungguhan kita memberikan kepada Tuhan. Jadi pelayanan saya bukan menakut-nakuti, tapi pelayanan itu involve sacrifice, involve giving, involve banyak hal yang sampai ketika itu diambil dari hidup kita, kita merasakan kehilangan akan hal itu. Yang terakhir, yang keempat, anaknya sakit kemudian mati, tidak ada nafasnya. Terus dia nanya sama Elia, kamu ini kesini ngapain gitu ya? Apa kamu mau ngingetin dosa-dosa saya gitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada di Alkitab juga ada nih ya, ada orang yang sakit itu karena dihukum Tuhan, ada ya. Nah, contohnya yang tadi saya bilang itu mengenai Isabel ya. Isabel di kitab Wahyu itu kepada jemaat di Tiatira, dia bilang kepada Isabel kalau dia tidak bertobat, dia akan terbaring di tempat yang dalam Alkitab dikatakan bed of suffering. Waduh. Biasanya si Isabel ini kan dosanya macam-macam, membunuh orang, persinahan gitu ya. Jadi itu kalau saya baca di komentari itu, kalau ranjang itu, kalau kita punya idiom ranjang itu kenikmatan, kalau itu dianggap sebagai dosa seksual gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan, Isabel kamu akan saya hukum di atas bed of suffering. Wah, ngeri sekali ya. Jadi ditidurkan di ranjang tapi suffering, itu namanya sakit. Nah, jadi ada orang yang sakit karena dihukum Tuhan. Tapi tidak semua orang sakit dihukum Tuhan ya. Tapi ada yang sakit karena dihukum Tuhan, ada gitu ya. Dan orang-orang itu kalau sakit, menderita, terus nanya Tuhan, salahku ini apa sih gitu kan ya. Salah saya ini apa gitu ya. Apa saya ini kurang taat sama Tuhan, apa saya ini gara-gara malas ke gereja, apa gara-gara lupa perpuluhan. Itu pikiran normal dari manusia dari zaman dulu sampai sekarang ya seperti itu. Kalau sakit, tiba-tiba tidak lulus ujian, dosaku ini apa Tuhan. Kalau tiba-tiba bangkrut, Tuhan salahku ini apa gitu ya. Janda ini juga gitu, nanya sama Elia, lo kamu ini kesini ngapain? Mau ngasih tahu dosa-dosaku gitu ya, mau ngasih tahu kesalahan-kesalahanku sampai anakku ini mati. Itu normal saudara ya. Nah, nanti melanjutkan conversation dengan Pak Kris, kita dalam pelayanan ya, kita tidak bebas dari challenges, kita tidak bebas dari masalah. Pelayanan itu bukan hanya pendeta ya, semua kita melayani ya. Kalau ada yang belum melayani, ini saya kasih diktum ya, harus melayani gitu ya, harus melayani. Karena firman Tuhan itu mengatakan gereja itu tubuh Kristus, semua ada functionnya gitu. Kalau sampai ada di antara kita yang tidak berfungsi apa-apa, there's something wrong. Jadi pelayanan itu kalau mau ngomong itu wajib. Kalau Anda itu anggota gereja ya. Nah, dalam pelayanan ini seringkali kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Ya toh? Nggak tahu itu apa tantangannya, nggak tahu. Tantangannya bisa dari orang lain, tantangannya bisa cuaca, bisa penyakit, bisa
problem relationship dengan orang lain, tapi dalam kehidupan kita melayani Tuhan atau sebagai pendeta, kita banyak sekali akan mengalami challenges demi challenges demi challenges. Lalu kita bertanya, Tuhan, ini salahku apa sih? Saya udah ngasih persepuluhan pada Tuhan, saya sudah mengeluarkan ekstra waktu untuk mimpin cell group, saya sudah latihan untuk jadi worship leader, saya sudah A, B, C, D dan segala macam, kok ini yang terjadi, gitu kan? Tapi sudah lihat di akhir ya, ternyata Elia datang itu bukan untuk mengatakan bahwa kamu dosa, kamu salah maka itu anakmu mati. Tapi hasil akhirnya adalah pada ayat terakhir dikatakan, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau katakan itu adalah benar. Nah, itu tujuannya Elia itu mau memperkenalkan Tuhan kepada janda kafir ini. Sekarang aku tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dosen perjanjian lama saya waktu saya di Chicago, nah, dia bilang di dalam perjanjian lama itu banyak sekali yang dia sebut sebagai aha moment. Tahu aha moment? Aha gitu ya. Sekarang aku tahu, dulunya nggak tahu ya. Jadi sekarang aku tahu nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, coba Bapak Ibu lihat ke belakang. Ya, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Berapa kali dalam hidup kita ada aha moment itu? Melalui banyak peristiwa. Berapa kali ternyata ini toh Tuhan tuh maksudnya ini gitu ya. Saya mikirnya ini, oh ternyata Tuhan ini gitu. Nah, kalau belum pernah ngalamin itu, berdoa supaya satu kali ngalamin, oh ternyata Tuhan itu maksudnya ini. Nah, waktu saya menikah kan pendeta, atau waktu Bapak Ibu menikah, pendeta biasa membacakan Efesus ya. Istri-istri kasih hormat pada suamimu, suami-suami kasih istrimu dan segala macam gitu ya. Tapi di bagian terakhir ada kalimat begini, rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan itu adalah hubungan gereja dan Yesus. Ya. Jadi suami istri itu simbol ya, gambaran. Kalau kado itu bungkus kado, tapi rahasianya itu besar ada di dalam, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, itu isi kadonya. Bungkusnya yang bisa dilihat dari orang-orang di dunia ini ya hubungan suami istri ideally seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita juga mengalami banyak sekali kehidupan ini ya, datang ke gereja, dengerin khotbah, melayani, ngasih persembahan, semua itu adalah yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengar, simbolik. Nah, kita perlu tahu what is the true meaning behind all of those rituals. Dari semua yang kita alami dalam kehidupan kita itu, what is the meaning? Janda ini pada satu saat dari hidupnya, mungkin ini saat yang paling penting, momen yang paling penting. Sekarang aku tahu ternyata kamu itu abdi Allah. Dan apa yang kau katakan itu adalah sesuatu yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu belum ngalamin aha momen, berdoa supaya satu saat, aha gitu ya, ada sesuatu. Nah, ministry kita juga gitu. Bapak Ibu di sini barangkali ministrinya pujian atau di dapur atau di mana saja, cell group atau apapun juga, dalam setiap pergumulan, introspeksi boleh, tapi jangan merasa tertuduh, salahku ini apa, dosaku ini apa. Tapi cari tahu, God, what do you want to tell me? Apa yang kamu ingin katakan kepada saya? Apa yang kamu ingin saya lihat yang sebelumnya saya tidak lihat? Saya ingin, jadi kalau mengalami problem, sekarang bukan nuduh diri sendiri salahnya apa, tapi nanya Tuhan, Tuhan, ahanya apa ini? Gitu ya. Ahanya apa? What do you want me to see? What do you want me to experience dalam challenges seperti ini? Ya, jadi
Tidak mengeluh, tidak menuduh diri sendiri, tapi mencari tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh ringkaskan ini ya, pelayanan ya. Tapi saya mau pesan dulu ya sebelum saya ringkaskan ya. Bapak Ibu ini bukan cuma perlu, tapi wajib, tapi harus gitu ya. Melayani. Karena gereja itu tubuh Kristus dan Korintus itu jelas sekali ada yang mata, ada yang kuping, ada yang rambut, semua harus function, semua harus berfungsi. Kalau ada yang nggak berfungsi, something wrong. Di Efesus juga dikatakan kita ini jemaat diminta untuk semua growing, gitu ya, growing in the knowledge of Jesus Christ, tapi juga growing in ministry. Saya tegaskan kepada jemaat saya di Calgary beberapa bulan yang lalu, saya datang ke Calgary ini bukan buat menuin otak kamu loh dengan Alkitab, saya bilang gitu. Tapi saya datang ke Calgary dengan harapan bahwa kita ini bisa berfungsi sebagai tubuh Kristus. Jadi saya mau encourage gitu ya, Pak Kris pasti sudah encourage, saya mau tambahin lagi ya. Ministry is a must according to the Bible, menurut Alkitab ya. Nah, seperti apa? Yang pertama, saya ulang lagi, siapapun Bapak Ibu, apapun profesinya, apapun pendidikannya, backgroundnya, ekonomi, social status, gender, whatever, Tuhan bisa pakai kita dan Tuhan mau pakai kita. Kemarin saya ketemu dengan hamba Tuhan, saya sama Pak Kris sudah tua, sudah 80 tahun lebih. Ketemu sama ketua sinode dari gereja di mana dia beribadah. Sudah 80 lebih. Terus dia bilang sama ketua sinodenya, Pak, tolong utus saya lagi Pak. Sudah 80 tahun lebih, masih minta diutus. Ketua sinodenya bingung, mau diutus kemana Pak? Sudah 80 lebih gini Pak. Tapi saya belajar luar biasa tuh. Orang udah setua itu masih minta diutus lagi. Wah itu luar biasa ya. Jadi siapapun kita Tuhan bisa utus. Nomor 2, pelayanan itu banyak surprise-nya. Ya, tidak selalu ada dalam hitung-hitungan matematika kita. Yang ngasih makan kita tidak selalu orang kaya yang punya banyak rumah dan punya banyak uang. Kadang-kadang yang ngasih makan kita janda miskin. Kadang-kadang yang seperti itu. Kadang-kadang kita bukan dipelihara oleh orang yang punya banyak uang, tapi kita dipelihara oleh janda miskin. Yang ketiga, pelayanan itu bagaimanapun juga, saya tidak mau ngomong enak-enaknya aja ya, nanti kalau melayani Tuhan diberkati dan seterusnya ya, memang diberkati, tapi pelayanan Tuhan itu involve sacrifice. Ya, memberikan sesuatu yang, ingat aja kata ini, last reserve. What is your last reserve? Yang kita taruh di, saya tidak bilang untuk, nanti jangan kolektor, bukan ya. Yang kita taruh di kantong kolektor itu, kalau kita ada prioritas hidup kita gitu ya, kita punya prioritas nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 1000 gitu ya. Mungkin yang kita taruh di kantong kolektor itu, enggak tahu nomor berapa coba. Mungkin di atas nomor 100 kali. Ya. Not even number 10, perhaps. And for sure not even number 1. Kecuali Bapak Ibu hari ini bilang, semua rumahku, mobilku, pakaianku tak kasih semua dalam kantong kolektor. Nah itu number 1 mungkin itu. Termasuk hidupku. Tapi yang kita berikan itu maybe not even number 100. Tapi janda ini dan janda dalam Lukas 21 memberikan the last reserve. Setelah ini mati. Dan yang terakhir, kalau kita mengalami challenges, persoalannya mungkin not necessarily langsung berhubungan dengan pelayanan, tapi tiba-tiba anak kita sakit, padahal kita sudah berkorban banyak buat Tuhan gitu ya. Tiba-tiba anaknya sakit, tiba-tiba kerjaannya hilang, di lay off, kadang-kadang mobilnya dicolong gitu ya, dan segala macam. Ini kenapa Tuhan ya? Saya bilang introspeksi selalu baik, tapi jangan terus menyalahkan, menuduhkan diri sendiri. Elia datang bukan untuk menuduh janda ini, tapi untuk menolong dia menemukan aha moment. Oh, ternyata Tuhan itu punya maksud yang jauh lebih indah buat hidupku. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya berharap firman Tuhan boleh memberkati jemaat ini, boleh membangun
dan boleh meneguhkan kita semua untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Anugerahkan semangat, roh, kerinduan untuk melayani Tuhan. Bakar hati kami Tuhan. Nyalakan sumbunya Tuhan. Tolong anugerahkan semangat itu Tuhan. Anugerahkan keinginan, kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Siapapun kami Tuhan, tua atau muda, laki atau perempuan, punya banyak uang atau tidak punya uang, siapapun Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan dalam melayani Engkau bersama-sama. Berikan kekuatan, berikan iman seperti janda di Sarfat, seperti janda di Injil Lukas. Untuk bisa memberikan bahkan the last reserve, yang terbaik, yang termahal, yang paling berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dengan iman, kami yakin sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan menyatakan kepada jemaat-Mu di tempat ini maksud dan rencana-Mu, kebenaran-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu. Seperti yang Kau nyatakan kepada janda di Sarfat itu Tuhan. Kami tunggu bersama-sama Tuhan. Aha momen di mana Tuhan menyatakan diri-Mu dengan segala kemuliaan-Mu di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati.